Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar analisis real di chapter 3 tentang sequence and series atau barisan dan deret. Kita awali dulu dari definisi barisan bilangan ya. Sequence of real number, jadi barisan bilangan di R ya, ini sequence in R. Ini merupakan fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli n yang anggotanya 1, 2, 3 dan seterusnya ke himpunan bilangan real R ya. Atau dengan kata lain suatu barisan bilangan ini memfungsikan atau merupakan fungsi dari n ke R ya. Jadi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real ya. Jadi tiap anggota dari n ini dipasangkan tepat satu di R ya. Kalau himpunan anggota bilangan asli ini kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti satu ini dipetakan atau dipasangkan dengan X1 misalkan, kemudian 2 dipasangkan dengan X2, 3 dengan X3 dan seterusnya sampai dengan Xn ya. Simbol-simbolnya ini X atau Xn atau Xn dengan N di dalam N ini ya. Kita juga bisa menggunakan Y ya, Y atau Z dan seterusnya. Nah di sini kita juga bisa menggunakan kurung kurawal ya. Misalkan kita punya X yang merupakan barisan bilangan real dengan formula atau dengan rumus negatif 1 pangkat N. Untuk n dalam n, maka dia memiliki T hingga banyaknya dari suku barisan tersebut. Padahal anggotanya ini hanya antara negatif 1 ataupun 1. Jadi nilai dari negatif 1 pangkat n ini bisa dituliskan dengan negatif 1 dan 1 saja. Ini himpunan yang anggotanya negatif 1 dan 1 ya, hanya mempunyai 2 anggota. Kemudian barisan ini juga sering didefinisikan dengan memberikan formula atau memberikan rumus ke n dari suku xn ya, biasanya dengan memberikan ini daftar dari barisan tersebut secara berurutan dan berhenti pada ketika formasinya ini sudah kelihatan kelihatan bisa ditentukan ya. Contohnya ini ada barisan 1/2. Ini didefinisikan suatu barisan yang merupakan kebalikan dari bilangan genap ya. Jadi kebalikan dari bilangan genap. Ini setengah, bilangan genap kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Ini kebalikannya, setengah, kemudian 1/4, 1/6 dan seterusnya. Nah ini bisa kita tuliskan seperti ini sebenarnya. X sama dengan 1/2n dengan n himpunan bilangan asli. Atau lebih singkatnya seperti ini. X ini merupakan 1/2n, seperti itu saja. Kemudian ini dibedakan dengan setengah n ya, tapi ini 1/2n. Atau bisa juga menggunakan atau mendefinisikan barisan dengan mengspesifikasikan satu nilai x pertamanya ya. Jadi didefinisikan x1 nya didefinisikan, kemudian diberikan formula untuk xn+1. Nah, jadi misalkan X1 nya sudah ditentukan 1 misalkan, kemudian xn+1 diformulakan misalkan xn+3. Jadi nanti bisa kalau sudah ditetapkan X1 nya, maka ini bergantung pada X sebelumnya atau pada suku sebelumnya, maka formulanya adalah xn+1. Ini dinamakan biasanya secara induksi atau rekursif ya. Rekursif, jadi rekursif itu barisan yang bergantung pada
nilai dari suku sebelumnya. Contoh lain, misalkan B di R, maka barisan B yang anggotanya B semuanya B ya, yang memiliki suku yang sama ya disebut dengan barisan konstan. Ya, contohnya 1, 1, 1 dan seterusnya, atau 0, 0, 0 dan seterusnya ya. Berikutnya, misalkan B di R, kemudian ada barisan B yang diformulkan atau dirumuskan B pangkat N. Nah, maka barisan B tersebut adalah B pangkat 2, B pangkat 3 dan seterusnya ya. Kalau misalkan B-nya sama dengan setengah, maka B pangkat N ini jadi 1/2 pangkat N, bukan 2N ya, 1/2 pangkat N. Nanti anggotanya adalah 1/2 pangkat 1, yaitu 2, 1/2, 1/2 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4, jadi 1/4, 2 pangkat 3 itu 8, 1/8, nanti berikutnya 1/16, 1/32, 1/64 dan seterusnya sampai 1/2 pangkat N, dan seterusnya lagi sampai tak hingga, karena N nya kan dari 1 sampai tak hingga. Berikutnya barisan 2N untuk N dalam anggota bilangan asli. Ini merupakan barisan even natural number atau barisan bilangan asli yang genap ya. Ini didefinisikan secara induktif ya atau rekursif. X1 nya sama dengan 2, kemudian xn plus 1 dirumuskan dengan xn plus 2. Jadi kalau kita ambil n nya 1, maka di sini 1 plus 1 nanti ketemunya 2 ya. X2 itu sama dengan n nya tadi 1, x1 tambah 2. Jadi setiap barisan sebelumnya ditambahkan 2. Nah, kalau sudah didefinisikan dari x1 nya sama dengan 2, maka x2 nya berarti ini tambah 2 lagi 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8 dan seterusnya. Jadi secara induktif atau secara rekursif ini didefinisikan satu suku yang pertama, kemudian baru diformulasikan xn plus 1, yang mana ini nanti bergantung pada xn ya, jadi pada sebelumnya. Sama juga misalkan y1 sama dengan 2, yn plus 1 sama dengan y1 plus yn, ini sama saja. Contoh berikutnya adalah barisan Fibonacci. Fibonacci ini diberikan atau didefinisikan untuk F1 sama dengan 1, F2 nya sama dengan 1. Nah, F1 dan F2 nya ini sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, kemudian formulasinya ini adalah Fn plus 1. Fn plus 1 itu sama dengan Fn min 1 ditambah Fn. Jadi bergantung pada dua suku sebelumnya. Di sini diberi keterangan n-nya dimulai dari 2, bukan dari 1 ya. Jadi nanti kalau n-nya sama dengan 2, maka di sini menjadi F3. Jadi suku ketiga. Suku ketiga sama dengan berapa? Ya berarti Fn min 1 berarti dua suku sebelumnya ya, ditambah dengan satu suku sebelumnya. Jadi dua suku yang berurutan ditambahkan menjadi suku yang ketiga. Suku pertama dan keduanya 1, kalau dijumlahkan menjadi 3. Seperti ini. Menjadi 2, maaf. Menjadi 2. Ini 1 adalah suku ke-1 atau term ke-1, kemudian F2 nya adalah 1. Ini dijumlahkan menjadi sama dengan 2. Berikutnya dijumlahkan dengan dua suku sebelumnya, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 5 sama dengan 8, 5 tambah 8 sama dengan 13,
dan seterusnya ya. 8 tambah 13 sama dengan 21 dan seterusnya. Ini merupakan barisan Fibonacci. Berikutnya kita ke limit dari suatu barisan. There are a number of different limit concept in analysis real. Jadi ada perbedaan konsep dalam ini ya, dalam analisis real. Di sini kalau kita lihat definisinya, sequence xn yaitu barisan suatu barisan X yaitu xn di dalam R ini dikatakan converge to X. Jadi dia dikatakan konvergen ke X nya di dalam R, atau X disebut limit dari xn ya. Sekali lagi, barisan X ini dikatakan konvergen ke X, atau dengan kata lain X nya disebut sebagai limit dari barisan X. Definisi apa? Jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli natural number k epsilon, jadi k nya ini bergantung pada epsilon, sedemikian hingga untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan dari k epsilon tadi, ini akan memenuhi xn ini akan memenuhi dari selisihnya, ini pasti lebih kecil daripada epsilon yang tadi ya, untuk setiap epsilon yang tadi. Jadi mutlak atau selisih atau jarak ya, mutlak dari xn min x ini pasti kurang dari epsilon. Nanti penjelasannya akan saya buatkan dalam bahasa Indonesia. Jadi jika suatu barisan mempunyai limit, kita katakan bahwa barisan tersebut konvergen ya. Tapi kalau tidak ada limit, dinamakan apa? Namakan divergen. Nanti penjelasan divergen di materi-materi berikutnya. Sebenarnya kalau divergen nanti ada beberapa konsep ya, tapi akan dijelaskan sebelumnya. Kita ke penjelasan dari definisi limit sebagai berikut. Nah ini tadi ya, limit xn itu sama dengan x, atau dikatakan xn konvergen ke x jika dan hanya jika, saya perbesar, jika dan hanya jika, mana ini, untuk setiap epsilon positif terdapat k epsilon di dalam n, sedemikian hingga untuk setiap n dalam n dengan n lebih besar atau sama dengan k epsilon berlaku xn min 1, xn min x mutlaknya ini selalu kurang dari epsilon ya. Kalau kita kaitkan dengan definisi yang tadi ini ya, untuk setiap epsilon positif terdapat k epsilon dalam n natural number, sedemikian hingga untuk setiap n bilangan asli dengan n nya lebih besar atau sama dengan k epsilon, ini berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon. Nah, secara analisis teorinya seperti itu. Kita berikan contoh ya. Contoh, buktikan dengan definisi ya, buktikan dengan definisi bahwa limit n mendekati t hingga untuk 2n plus 3 per n plus 1 ini sama dengan 2. Jadi kita akan membuktikan ini nih. Dulu ketika ketika sekolah SLTA mungkin kita bisa langsung menggunakan turunan ya. 2n plus 3 diturunkan menjadi 2, kemudian n plus 1 turunkan menjadi 1 ya, pakai L'Hopital. Jadi limitnya sama dengan 2 per 1 atau sama dengan 2. Ini sudah bisa kita hitung sebenarnya ya. Tapi pembuktikan secara analisis real nanti kita pakai definisi ini. Nah, ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah untuk setiap epsilon positif harus memenuhi ya. Dan nanti terdapat
K epsilon yang berada di dalam N ya. Nanti K epsilon ini maksudnya K himpunan bilangan asli yang bergantung pada epsilon ya. Sedemikian hingga untuk N dalam bilangan asli, setiap bilangan asli gitu ya, dengan N-nya yang lebih besar dari atau sama dengan K epsilon, ini harus dibuktikan bahwa selisihnya atau xn min x ini kurang dari epsilon. Jadi ada 4 hal yang akan dibuktikan ya. Kalau disuruh membuktikan limit xn mendekati hingga dari 2n plus 3 per n plus 1 sama dengan 2, nanti yang akan kita buktikan adalah ini. Yang pertama, untuk setiap epsilon positif. Kemudian ini yang kedua, tadi sesuai definisi. Ketiga ini, dan keempat sana. Tapi kita memerlukan suatu analisis pendahuluan ya. Analisis pendahuluannya seperti apa? Kita ambil yang terakhir dulu ini, mutlak dari xn min x. Nah, xn nya kan ini xn 2n plus 3 per n plus 1, kemudian dikurangi x nya adalah 2. Mutlak dari 2n plus 3 per n plus 1 min 2, ini kalau kita samakan penyebutnya, ini akan sama dengan seperti ini 2n plus 2 per n plus 1 ya. Ini penyederhanaan biasa. Kemudian apa? Ini digabungkan penyebutnya n plus 1, ini menjadi sama dengan, ini masih sama dengan ya 1 per n plus 1. Ini kan 2n plus 3 min 2n kemudian min 2 ya. Jadi nanti tinggal sama dengan 1 per n plus 1. 1 per n plus 1 ini, oh ini sama ya, sama dengan mutlaknya ya. Mutlaknya kan sama dengan positif ya. Ini kan sudah bilangan positif. 1 itu positif, n itu pasti positif, kemudian 1 juga positif. Jadi positif dibagi positif, ini pasti bilangan positif ya. Nah, kita analisis bahwa ini kurang dari 1 per n ya. Nanti sedapat mungkin diarahkan bahwa dia ini kurang dari 1 per n. Kita ambil kesimpulannya dari yang paling kiri dengan yang paling kanan, artinya bahwa xn min x ini kurang dari 1 per n. Kurang dari 1 per n. Oke, yang pertama, untuk setiap epsilon positif, kalau membuktikan untuk setiap, maka kita harus mengambil sembarang epsilon positif. Kalau kita ambil sembarang epsilon positif, maka jelas 1 per epsilon itu juga positif ya. Ini di analisis real yang di materi yang sebelumnya ya. Kalau ada bilangan positif, maka 1 per bilangan tersebut pasti positif juga. Nah, menurut sifat Archimedes, kalau ada bilangan positif, nah ya, untuk setiap bilangan x bilangan real, untuk x bilangan real ada suatu bilangan. Di sini kita ambil k epsilon yang tergantung pada epsilon ini di dalam R. Jadi ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Jadi kalau ada suatu bilangan real ini yaitu 1 per epsilon, pasti ada bilangan asli lainnya. Ulangi, kalau ada bilangan real pasti akan ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Itu kan sifat Archimedes ya. Jadi kalau kita punya 1 per epsilon, pasti ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Kita sebut saja adalah k epsilon. Nah, dari pertidaksamaan ini kita bisa menjadikan 1 per k epsilon ini kurang dari epsilon. Oke, berikutnya, untuk setiap n dalam n dengan n nya lebih besar atau sama dengan k epsilon. Nah, ini istilahnya apa ya? Kali silang boleh lah, kali silang. Ini 1 per n, ini kurang dari atau sama dengan 1 per k epsilon. Jelas ya, kalau n nya lebih besar dari k epsilon, maka 1 per n nya kurang dari atau sama dengan
K 1 per K epsilon. Berikutnya yang keempat ini kita ambil lagi yang dari analisis pendahuluan nih. Yang dari analisis pendahuluan 2 mutlak dari 2 n plus 3 per n plus 1 dikurangi 2. Ini kan tadi sama dengan ini ya, kurang dari 1 per n. Ini kan kurang dari 1 per n. Kemudian 1 per n kita ambil yang di sini, yang ketiga ini. 1 per n kurang dari 1 per K epsilon, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan 1 per K epsilon. Nah, 1 per K epsilon ini kurang dari epsilon. 1 per K epsilon ini kurang dari epsilon ya. Jadi nanti bisa kita simpulkan yang luas kiri ini pasti kurang dari yang luas kanan dari epsilon ya. Nah, jadi terbukti nih bahwa untuk setiap epsilon positif, emang benar untuk setiap epsilon positif, benar kan, kita ambilnya sebarang epsilon. Jadi untuk setiap ya, berlaku kalau kita mengambilnya sebarang. Terdapat K epsilon dalam n yang memenuhi. Nah, terdapat K epsilon itu maksudnya apa? Ya tadi dengan sifat Archimedes ini. Kalau ada bilangan real pasti ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Silahkan nanti lihat lagi materi tentang sifat Archimedes biar lebih paham. Sedemikian juga untuk setiap n dalam n dan n nya lebih besar sama dengan K epsilon, ini yang ketiga, maka berlaku yang keempat ini, mutlak dari xn min x, xn nya ini, x nya 2, ini kurang dari epsilon. Jadi yang terakhir ini didapat dari yang keempat ya, kurang dari epsilon. Nah, ini terbukti ya. Sekali lagi saya jelaskan, yang keempat ini mutlak xn min 2 min x nya itu kita dapat dari analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan ini kurang dari 1 per n ya. Jadi kita ambil ini kurang dari 1 per n. Oke. Kemudian dari yang ketiga ini, poin ketiga ini, 1 per n kurang dari 1 per K epsilon, kurang dari sama dengan, kita ambil ini 1 per n kurang dari sama dengan 1 per K epsilon. Dan 1 per K epsilon ini sudah kita buktikan bahwa dia itu kurang dari epsilon. Oke, jadi terbukti bahwa limit 2n plus 3 per n plus 1 itu sama dengan 2. Itulah pembuktian dengan definisi limit ya. Pembuktian nilai limit dengan definisi limit. Oke, saya kira sementara itu saja. Baru berapa halaman ini ya. Definisi dari limit suatu bilangan itu sudah saya berikan contohnya. Nanti materi ini kan saya sampaikan di deskripsi ya, materi yang dalam bentuk Word ini. Oke, saya kira penjelasannya seperti itu. Silahkan dipelajari ulang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.